Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, dalam video kali ini Bu Rosi akan mengajarkan teman-teman tentang Hari Raya Idul Adha. Siapa yang tahu Hari Raya Idul Adha itu apa? Tapi sebelumnya kita baca basmalah dulu yuk, sebelum kita mendengarkan cerita dari Bu Rosi. Yuk, duduk yang rapi, kita mau berdoa. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kita sudah membaca basmalah bersama-sama. Nah, teman-teman, seperti tadi Bu Rosi sudah bilang, kalau Bu Rosi akan menjelaskan kepada teman-teman tentang Hari Raya Idul Adha. Nah, dengarkan baik-baik ya. Umat Islam memiliki dua hari raya. Yang pertama, Hari Raya Idul Fitri, dan yang kedua, Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Fitri sudah kita laksanakan teman-teman setelah kita puasa Ramadan kemarin ya. Nah, sekarang kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Nah, Hari Raya Idul Adha ini disebut juga Hari Raya Kurban. Betul. Sebelum kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha, kita ada puasa sunnah dulu teman-teman. Puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Sedangkan Hari Raya Idul Adha dirayakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Kenapa sih Bu Guru kok disebutnya Hari Raya Kurban? Nah, ini ada ceritanya teman-teman ya. Ceritanya dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mendapat mimpi teman-teman. Datangnya dari Allah. Mimpinya itu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diminta untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Alangkah terkejutnya Nabi Ibrahim teman-teman ketika bermimpi untuk menyembelih anaknya. Namun dia berkata, apakah itu mimpinya dari Allah atau hanya dari setan? Keesokan harinya Nabi Ibrahim bermimpi kembali. Mimpinya sama loh teman-teman, yaitu bermimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Karena di sini Allah ingin menguji ketakwaannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya setelah 3 kali bermimpi, Nabi Ibrahim alaihissalam merenung teman-teman. Ya Allah, hamba ini lama sekali ingin memiliki anak, tapi kenapa sekarang ujiannya harus menyembelih anak hamba? Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bercerita kepada Nabi Ismail dan istrinya. Kemudian beliau berceritalah kepada Nabi Ismail, wahai anakku Ismail, ayah bermimpi. Mimpi ayah adalah Allah meminta ayah untuk menyembelih engkau, wahai anakku Ismail. Namun Ismail tidak pikir panjang teman-teman. Ismail langsung berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, jika itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ikhlas wahai ayahku, karena engkau adalah Nabi Allah, pasti itu adalah utusan dari Allah. Alangkah terkejutnya teman-teman Nabi Ibrahim alaihissalam mendengar jawaban dari Nabi Ismail alaihissalam, sehingga tambahlah cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail. Keesokan harinya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail berjalan menuju tempat penyembelihan, yaitu di Mina. Ketika sampai di Mina, berbaringlah Nabi Ismail alaihissalam di atas batu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sudah bersiap-siap untuk menyembelih lehernya Nabi Ismail. Sekali lagi ditoleh wajah anaknya, Nabi Ibrahim tidak kuasa untuk menahan tangis. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam meyakinkan ayahnya, wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah dengan membaca bismillah teman-teman. Ketika ya alat untuk menyembelihnya sudah sampai ke mana? Ke lehernya Nabi Ismail, mukjizat Allah datang melalui malaikat Jibril. Nabi Ismail alaihissalam diangkat, kemudian digantikan oleh domba yang gemuk. Alangkah terkejutnya Nabi Ibrahim ketika yang disembelih adalah domba, sedangkan anaknya Nabi Ismail alaihissalam ada di sampingnya. Nah, dari situ Allah telah menyatakan lulus Nabi Ibrahim, lulus ketakwaannya kepada Allah. Maka dari itu teman-teman, tanggal 10 Zulhijjah diperingati sebagai Hari Raya Kurban. Masya Allah, betapa takwanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail sehingga lolos ujiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Gitu teman-teman ceritanya dari kenapa sih Hari Raya Idul Adha menjadi Hari Raya Kurban. Gimana ceritanya? Teman-teman harus lebih semangat ya kita teman-teman. Itulah penjelasan Bu Guru tentang Hari Raya Idul Adha, sehingga teman-teman dapat mengerti apa itu Idul Adha. Nah, sekian video dari Bu Rosi, semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan teman-teman semua. Yuk, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Rosi. Kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.